Nah, di evaluasi diri itu seperti apa? Jadi, Bapak Ibu nanti di sistem itu Bapak Ibu setelah mengisi biodata lengkap akan diminta memasukkan mata kuliah yang akan direkognisi, gitu. Bapak Ibu sudah sampai di tahapan itu belum? Yang Ya, hai. Oke, Bu Komaria sudah ya. Nah, oleh karena itu, sebelum Bapak Ibu kuliah, Bapak Ibu harus mempelajari dulu mata kuliah yang ada di S2 ini apa saja, gitu. Nah, ini bisa tampak di layar ini, ada beberapa mata kuliah Bapak Ibu, totalnya ada 42 SKS, jumlah mata kuliahnya ada 16. Dari 16 mata kuliah ini disebar dalam 4 semester, begitu ya. Mangga, mangga. Di bagian ini adalah SKS-nya, di bagian ini semesternya. Ini maksudnya semester ya. Semester 1, semester 2, 3 sampai 4. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu ambil RPL, maka masa studinya minimal ya, itu adalah 2 semester. Tapi kalau lebih dari itu ya tidak masalah, begitu. Kalau lebih dari itu tidak masalah, Bapak Ibu nanti ya berarti menambah masa studi, berarti bayar SPP lagi di semester berikutnya. Nah, idealnya untuk RPL itu ditempuh dalam 2 semester, yaitu 1 kali semester ganjil dan 1 kali semester genap. Berarti kalau di semester ganjil itu ada semester 1 dan 3, di semester genap ada semester 2 dan 4. Nah, dari semua ini nanti Bapak Ibu lihat mana mata kuliah yang bisa direkognisi. Secara umum kita semua mata kuliah bisa direkognisi Bapak Ibu, kecuali tugas akhir atau tesis ini yang tidak bisa direkognisi memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi yang 15 mata kuliah ini mulai yang tersebar mulai semester 1, 2, dan 3 itu semua dapat diambil atau direkognisi dalam RPL. Ini mata kuliah, nama mata kuliahnya ada di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu memilih mata kuliah ini mana yang mau direkognisi. Kalau direkognisi, berarti mata kuliah itu nanti tidak Bapak Ibu tempuh di perkuliahan di S2. Bapak Ibu nggak perlu menempuh itu karena sudah direkognisi atau sudah diakui dengan apa? Dengan sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu punya. Seperti itu. Atau dengan dokumen-dokumen lain yang Bapak Ibu punya. Sehingga nanti tinggal menempuh mata kuliah yang belum direkognisi saja. Berapa Bu, Bapak Ibu, jumlah maksimal SKS yang bisa direkognisi itu adalah 25 SKS. Bapak Ibu bisa ajukan rekognisinya. Mata kuliahnya yang mana saja itu tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisanya merekognisi yang mana, tergantung kan masing-masing dari Bapak Ibu punya sertifikat atau dokumen-dokumen pendukung yang berbeda. Saya setelah dari kita cermati sebaran mata kuliah, kalau Bapak Ibu masih bingung, Bapak Ibu bisa melihat bagian evaluasi diri di bawah. Nah, saya contohkan ini Bapak Ibu, ada mata kuliah yang paling dekat dengan Bapak Ibu, mungkin ada mata kuliah karena Bapak Ibu mengajar sebagai guru, eh, mata kuliah asesmen, asesmen dan evaluasi dalam pendidikan matematika. Nah, ini kalau kita lihat deskripsi mata kuliahnya, asesmen dan evaluasi ini, mata kuliah membahas konsep prinsip pendekatan, praktik asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran matematika. Mata kuliah ini itu mencangkup asesmen diagnostik, formatif, sumatif, autentik, asesmen berbasis kinerja, asesmen berbasis teknologi, serta evaluasi program pembelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu di sekolah, di kelasnya masing-masing tentunya pernah melakukan ini.
Pernah nggak punya rubrik asesmen diagnostik, punya rubriknya formatif, punya rubriknya sumatif, dan seterusnya. Maka rubrik-rubrik itulah Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu sertakan atau Bapak Ibu kumpulkan. Begitu. Nah, di bagian ini, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, nanti di bagian mana diisi ini ada empat Bapak Ibu, ada empat CPMK. Yang pertama menganalisis konsep, prinsip, model, dan teknik asesmen, mengevaluasi kualitas instrumen asesmen, mengevaluasi hasil asesmen, merancang instrumen asesmen. Bapak Ibu silakan menilai dirinya sendiri dari empat poin ini kondisinya Bapak Ibu di mana gitu. Sangat baik, baik, atau tidak pernah. Kalau tidak pernah kayaknya nggak mungkin karena Bapak Ibu kan sebagai guru pasti di kelasnya melakukan assessment. Silakan nanti pilih menilai dirinya sendiri dicentang bagian sangat baik atau baik. Nah, buktinya apa? Kalau saya mengklaim diri saya itu dapat merancang instrumen asesmen dengan sangat baik, ini saya centang di bagian ini dan kemudian dilampirkan bukti berupa instrumen-instrumen rubrik yang tadi sudah saya sampaikan. Itu diisi di bagian jenis dokumen ini, seperti itu. Nah, ini nanti dilengkapi. Nah, bagian hasil evaluasi ini dikosongi saja Bapak Ibu. Nanti akan dinilai oleh asesor apakah klaim yang Bapak Ibu berikan terhadap lembar evaluasi diri dan dokumen yang Bapak Ibu sertakan sebagai bukti ini sesuai atau tidak. Kemudian kita baru jadwalkan wawancara. Seperti itu. Di wawancara nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi apakah Bapak Ibu memiliki keempat keempat kemampuan ini dan juga keluar nilainya. Sehingga nanti di mata kuliah asesmen Bapak Ibu tidak perlu mengambil mata kuliah itu, begitu ya, cukup direkognisi. Sehingga di bagian sistem di sistem PMP itu Bapak Ibu bisa masukkan, oh ya saya mengajukan rekognisi untuk mata kuliah asesmen. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira. Dan juga mata kuliah lain ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih bingung, nah ini assessment standarnya seperti apa begitu. Ini ada beberapa buku yang kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Bapak Ibu juga bisa melihat-lihat buku ini seperti apa gitu. Nanti di hasil assessment tidak hanya isinya disetujui atau tidak rekognisinya, tapi juga ada nilainya Bapak Ibu bisa dari rentang A sampai C begitu. Nah, itu nilai itu yang nanti akan keluar dalam transkrip. Kemudian dokumen hasil yang bukti-bukti yang Bapak Ibu sampaikan ini kita unggah dalam sistem di apa namanya di feeder di PDDikti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mata kuliah yang direkognisi apa Bu Farah itu semua tergantung Bapak Ibu gitu. Dokumen atau bukti yang Bapak Ibu punya mendukung untuk mata kuliah yang mana. Silakan diajukan saja sebanyak-banyaknya. Nanti akan dievaluasi oleh tim asesor dan juga akan dilakukan wawancara oleh tim asesor seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa sudah jelas? Kemarin sempat ada Bu yang ke kampus ya, ada Bu siapa itu kemarin ke kampus, Bu Vina atau Bu siapa ya yang kemarin sempat share Bu Devi itu ke kampus. Nah itu
untuk beliau ternyata kesulitan menyampaikan bukti-bukti ini, itu mencari-cari dokumen ini, beliau kesulitan. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk menyampaikan atau mencari bukti-bukti dokumen yang bisa mendukung rekognisi, Bapak Ibu saya sarankan nanti bisa daftar ulang, daftar lagi di program reguler. Kalau program reguler itu bukan yang kelas RPL, masa studi minimal 3 semester, Bapak Ibu tidak perlu merekognisi, jadi mengambil semua mata kuliah selama 3 semester itu. Seperti itu. Dari sisi anggaran biaya, itu jauh lebih mudah, lebih murah, apalagi kalau Bapak Ibu alumni PPG atau S1 di Unisma, ada potongan biaya UKT-nya. Kalau di RPL memang kelihatannya lebih murah SPP-nya, namun nanti Bapak Ibu itu biaya tersebut belum termasuk biaya untuk wisuda, ujian tesis, dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu perlu menambah biaya selama masa studi, tidak sekedar itu saja, begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bukti-bukti yang disampaikan ini sebetulnya di sistem bisa upload di sistem. Namun kalau Bapak Ibu kesulitan maka itu bisa diupload melalui Google Drive yang telah disediakan oleh Prodi. Begitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Pak Fatur Rahman ini sudah daftar juga, Bu Komaria sudah, Pak Suparyawan ini ditunggu. Pak Suparyawan ini temannya Pak itu ya, golongannya Pak Robiah. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Siapa tadi ada yang raise hand? Silakan Bapak Ibu. Atau sudah cukup jelas? Jadi kalau ada pertanyaan, saya harus merekognisi apa? Ya itu tergantung mahasiswa punyanya, buktinya, pendukungnya, mendukung ke mata kuliah apa, seperti itu. Silakan diajukan saja sebanyak-banyaknya, nanti akan kita verifikasi ulang oleh tim asesor. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum Zoom-nya berakhir karena ini ada limit waktunya untuk Zoom-nya. Silakan. Bu, bagaimana Bu Ati? Iya, Ibu. Pripun Bu? Ini nanti dokumen yang mau diunggah ini diunggah di mana, nggih, Bu? Ini bisa diunggah di Google Drive yang sudah disediakan oleh Prodi, Bu. Begitu. Di situ saya lihat Google Drive-nya ada 3 nama saja sepertinya, Ibu. Iya, Terus uh, bagaimana? Apakah saya nanti membuat sendiri? nambah aja. Iya, Ibu Oh, nambah nambah aja. gitu. Iya. Nanti kalau Google Drive-nya sudah ada, Ibu masih kesulitan mengisi ini, mengisi formulir evaluasi diri, kita bantu mencocokkan dokumen yang Ibu punya itu cocoknya di mata kuliah apa gitu. Maunya gitu nanti. Nggih. Tapi kalau Ibu nggak kesulitan, Ibu langsung di sistem aja, langsung milih mata kuliah, begitu juga boleh. Google Drive itu intinya adalah untuk membantu mencocokkan mata kuliah itu tadi, begitu Bu Ati. Nggih. Nggih, Bu. Oke. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nanti perkuliahan kita sekitar September akhir atau November awal ya, Bapak Ibu. Silakan. Oke, siap Pak Suparyawan sudah disimak. Ditunggu ya Pak Suparyawan bergabung sama kita di S2 ini. Jadi perkuliahannya sekitar September akhir atau November awal, Bapak Ibu silakan melengkapi formulir evaluasi diri atau mengupload bukti dokumen yang Bapak Ibu miliki selama 5 tahun terakhir sebanyak-banyaknya di Google Drive itu nanti akan kita bantu mencocokkan dengan mata kuliahnya. Link pengumpulannya oke. Apa wajib diupload? Iya, wajib, Pak. Link pengumpulannya nanti akan kami share ulang di grup WA ya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Kalau namanya tidak ada silakan Bapak Ibu nanti buat Google Drive Google maaf membuat folder baru yang isinya namanya.
Wajib diupload Pak bukti fisik karena itu yang akan kita laporkan di kementerian di feeder. Jadi intinya memang di RPL itu Bapak Ibu kan tidak kuliah banyak direkognisi, tapi Bapak Ibu baru bisa merekognisi jika Bapak Ibu memiliki bukti-bukti yang cukup kalau Bapak Ibu menguasai materi yang ada di mata kuliah tersebut. Begitu. Kalau kemarin teman-temannya Pak Supariawan itu ada Pak Robial, Bu Nesya, Bu Ai, itu semua kemarin kelas reguler dan alhamdulillah mereka alhamdulillah sangat berprestasi, lulus tepat waktu 3 semester. Kemarin baru saja wisuda begitu. Kalau yang RPL itu ada siapa ya? Ada Pak Dedi Romario, nggak tahu kenal atau nggak ya. Satu kelas nggak dulu waktu PPG-nya. Ada banyak juga, kita ada 20 mahasiswa RPL. Begitu nggih Pak, ditunggu untuk bukti-bukti fiksinya Bapak Ibu jika mau masuk di RPL. Bu Umi, terima kasih kemungkinan pilih yang reguler. Oke, itu lebih lebih ringkas yang reguler begitu. Silakan Bapak Ibu dipertimbangkan dulu RPL atau reguler. Yang jelas kalau Bapak Ibu memilih RPL supaya lebih cepat, iya, memang lebih cepat karena masa studi 2 semester itu memungkinkan. Eh, Kalau biaya relatif ya Bapak Ibu relatif sama begitu. Tapi kalau Bapak Ibu milih yang lebih mudah mana Bu? Gitu. Kalau lebih mudah saya sarankan yang reguler, bukan RPL. Begitu. Karena di RPL itu kuliahnya lebih cepat, namun